Ini waru jenis apa ini Mas Rasto? Waru India. Waru India. Nah ini rencananya mau diangkat ke pot ya? Ya ini karena sudah di ground cukup lama dan besaran pohon sama cabang ini sudah dianggap proporsi ya. Ini mau dinaikkan ke pot. Mau naikin pot. Ya. Nah ini berapa lama di ground ini Mas Rasto? Ya sekitar mungkin 3 tahun. 3 tahun ya. Ini padahal udah sampai percabangan perantingan ini. Ini ada kalau percabangan sekitar anak cabang ranting. Cabang sekitar ya 100% udah cabang lengkap udah ya, udah lengkap. Ada pecahan cabang anak juga. Cabang oke. Ya. Biasanya memang dikerjakan seperti itu Mas Rasto. Maksudnya ketika udah lengkap baru diangkat gitu. Ya kalau di groundnya tempat sendiri ya begitu Mas. Oh iya. Kalau udah agak enak dinaikkan ya dinaikkan. Berarti di pot nanti tinggal perantingan. Ya tinggal penyempurnaan. Nah ini kan rencananya langsung diangkat. Ya, langsung memang waru nggak perlu cangkok akar misalnya? Nggak perlu Mas. Nggak perlu ya? Karena cukup mudah hidupnya. Iya. Kalau misalnya dongkel kayak gini dari ground gini Mas Rasto, musim hujan musim panas sama atau enggak? Sama saja Mas. Sama aja ya untuk waru ya. Untuk waru. Waru relatif mudah hidup ya. Ya. Nah untuk media tanahnya ini perlu dibawa juga atau nggak perlu Mas Rasto? Kalau jenis waru bisa di hilangkan sampai bersih. Cuci akar juga berani. Cuci akar juga berani. Ini kalau nanti diangkat masih tersisa dikit, bisa diikut sertakan ditanam di pot. Nah, biasanya motong akarnya Mas Rasto itu langsung menyesuaikan sama bentuk pot, ukuran potnya. Berapa persen gitu akarnya? Ini untuk penanaman awal di pot masih menggunakan pot yang besar. Yang besar. Ya, jadi akar masih disisakan cukup panjang. Ya. Untuk tahap berikutnya besok bisa di-press lagi. Oh, press akarnya press sekalian akar, ngecilin pot juga ya? Iya. Oh, bertahap berarti. Bertahap. Oke Mas Rasto, ini sering ditanyain Mas Rasto. Ya. Waru India, waru lokal itu yang mencolok kenapa akhirnya waru India lebih populer daripada waru lokal ini, bedanya di mana Mas? Kalau pengamatan saya di waru India ataupun Taiwan, dia bisa rengket ya, jadi jarak lebih rapat ya. Rapat antar mata tunasnya itu ya. Kalau ukuran daun? Ukuran daun mungkin bisa lebih kecil yang Taiwan atau India. Oh, setelah di pot ya? Iya. Berarti mungkin kelebihannya itu makanya lebih ya orang memilih itu ya. Ini udah terangkat Mas. Ya akarnya relatif banyak ya. Iya. Oke, kita selanjutnya ditanam di pot. Iya. Oke. Oke, untuk jenis waru ini media awal naik pot apa Mas Rasto yang dipakai? Kalau saya biasanya pakai
pasir malang, sekam mentah, sama pupuk kandang. Sama pupuk kandang. Iya. Perbandingannya sekitar Bisa satu-satu. satu-satu ya. Nanti bisa dicampur di kastar. Oh iya. Tapi itu udah media mapan itu juga seterusnya yang dipakai. Ya, bisa. Bisa ya. Ya. Oke. Sampai media. Ini sambil ditata juga akarnya, Mas. Oh, akarnya ya. Ya. Ya, ya. Ini kita kasih pupuk slow release. Oh, langsung nggak masalah Ya, langsung. Oh. Saya kira untuk pohon mapan aja Mas Rasto. Ya, biar pertumbuhannya lebih bagus. Nah, untuk peletakannya nanti Mas Rasto habis pindah ke pot seperti ini perlu ditempatkan yang tempat kedua atau langsung jemur bisa? Jadi kalau bisa di bawah paranet dulu. Oh, Jadi jangan terlalu Full ya. full panas atau jangan terlalu teduh. Oh, Soalnya kalau kalau terlalu teduh bisa busuk. gitu. Nah, itu kan masih ada daun-daun itu memang sengaja disisakan. Ya nanti kita kurangi. Tapi memang nggak digundul ya Mas Rasto? Bisa digundul, Mas. Jadi Oh, bisa. tinggal kayak gini. Oh, ini pucuknya ya? Ya, pucuknya aja yang iya, ini daun disisakan. di pucuknya. Ya. Oke, oke. Ini kita kurangi lagi. Karena waru termasuk tanaman yang bandel. Bandel ya. Oke Mas Rasto, sekalian saya nanya ini, Ya. ada tips untuk teman-teman yang baru mulai misalnya untuk pembentukan di ground ini tahapannya gimana? Maksudnya perlu buat sampai proporsional atau cukup bikin cabang pertama, kedua, terus naik pot atau bikin seperti ini lengkap baru naik pot? Kalau sebaiknya ya percabangan lengkap baru dinaikkan ke pot, nanti bisa langsung sedikit dinikmati. Oh begitu, jadi di potnya juga mungkin nggak perlu ngejar Ya banyak, nggak kan? perlu ngejar banyak. Nah, ini tinggal perantingan aja. Oke, tadi saya lupa nanya Mas Rasto, ini kan Ya. dari stek apa cangkok dulunya? Cangkok, Mas. Cangkok Ya, seukuran cangkok. berapa? Mungkin segini apa ya ini? Pergelangan tangan. Pangkal lengan ya? Ya. Oh, lumayan gede berarti cangkokannya ya? Ya sedang. Sedang ya? Ini besok kalau sudah Mm-mm. kondisi di Sudah pot sehat. ini sudah sehat, Mm-mm. kita koreksi lagi Oke. percabangan, ada yang dibuang, ada yang diarahkan lagi atau dipotong untuk mencari keseimbangan besaran cabang sama pohon. Oh. Berarti yang dikejar apa lagi ini? Tinggal nerusin Ya aja tinggal nerusin aja ya, Kalau sama untuk koreksi. proporsi sepertinya udah cukup. Saya kira udah ada. Sambil berjalannya waktu nanti ada penuaan juga, pembesaran di percabangan dan perantingan. Iya. Kayak gini mungkin besok kalau udah sedikit besar lagi, tambah besar, bisa Langsung dipotong, pecah lagi. Iya, iya.
Nah ini kan kalau dilihat Mas Rasto, batangnya sama cabang itu kan kayaknya kelihatan masih muda banget cabang. Ya, soalnya baru ground 3 tahun ya. Jadi biasanya kalau udah di pot gini, nanti ditaruh di full panas, nanti ada karakter penuaannya muncul. Berarti itu proses ya Mas? Ya proses, penuaan nggak bisa dipaksakan ya. Dan itu nanti waktu, ya bisa juga, tapi kalau ground terlalu subur nanti tetap kesan tuanya lama ya. Jadi masih kesannya masih muda. Nah, ini satu yang sering juga ditanyain tentang waru, Mas. Cenderung kan waru kita tahu daunnya besar. Jadi kadang teman-teman yang pemula atau baru mulai itu kadang nggak mau bikin waru karena daunnya besar. Gimana menurut Mas Rasto? Sebenarnya kalau bonsai jenis-jenis tertentu ya, itu kalau nantinya itu yang dinikmati bukan daunnya ya Mas, tapi kematangan percabangan, perantingan sama cucu ranting itu sudah matang, itu yang namanya bonsai bagus, bukan masalah besar kecilnya daun. Oke, nah itu yang perlu diketahui teman-teman. Karena ketika kontes pun nanti tampil tampil pruning karena memang yang ingin ditonjolin itu memang perantingan itu ya. Kematangannya dilihat dari perantingan. Ya struktur percabangan, perantingan kan kelihatan kalau di pruning. Nah, ketika percabangan perantingannya nanti rapat atau matang, otomatis ada daun sepertinya juga akan kelihatan bagus juga kan? Bagus juga, cuma nanti biasanya kalau banyak daun, cabang ranting udah rapat, itu nanti kesannya menggumpal sekali ya. Jadi nggak kelihatan sap-sapnya, dimensinya. Karena proporsi ukuran daunnya. Ya, karena daun. Tapi sebenarnya nggak masalah ketika kita ngomong pohon yang berdaun besar pun di bonsai nggak masalah. Oke, terima kasih banyak Mas Rasto. Sama-sama Mas. Sampai ketemu lagi Mas. Oke.